Ada seorang perempuan dengan Mercedes merah. Itu mobil mereka. Kejar mobil itu. Oke. Woi kawan semua, ketemu lagi bersama gua di Jojo Entertainment. Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, digampangkan segala urusan dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Yaps, di video kali ini kembali Jojo Entertainment akan memberikan suguhan informasi seputar aktor maupun aktris Indonesia. Namun kali ini yang kita bahas adalah kisah sepak terjang perjalanan dari seorang maestro, yaitu bapaknya perfilman Indonesia versi Jojo Entertainment. Penasaran siapakah dia? Yuk kita simak ulasan video selanjutnya. Cak. Ya, buat kalian generasi pada era 70, 80, bahkan tahun 90-an ya, mungkin sudah tidak asing lagi dengan sosok seorang aktor Indonesia yang satu ini. Siapakah dia? Dia adalah Zainal Abidin. Zainal Abidin lahir pada tanggal 31 Agustus 1928 ya di Batavia, Hindia Belanda. Kala itu Jakarta masih bernama Batavia dan Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 7 Januari tahun 2000 silam nih kawan, dengan usianya yang kurang lebih 71 tahun. Untuk profesinya yakni sebagai seorang aktor, dan tahun aktifnya beliau mengawali debutnya pada tahun 1952 hingga 1997. Kala itu beliau seringkali bermain drama di teater-teater di Indonesia. Kemudian untuk filmnya yang paling berkesan yaitu di usianya yang sangat muda pada usia 18 tahun dengan genre drama, yaitu yang berjudul Putri Seorang Jenderal. Debutnya pada tahun 1981 dan dirilis pada tahun 1982. Dan di sepanjang karirnya, Zainal Abidin telah menerima berbagai penghargaan, dinominasikan 7 kali untuk Piala Citra di dalam sebuah acara festival film Indonesia, yang menjadikannya sebagai salah satu seorang aktor yang paling banyak dinominasikan kawan dalam sejarah perfilman atau dunia hiburan kala itu. Ia memenangkan 2 diantaranya untuk perannya dalam sebuah drama keluarga yang berjudul Putri Seorang Jenderal pada tahun 1981 dan dirilis pada tahun 1982 untuk kategori sebagai seorang aktor terbaik dan drama romantis pada usia 18 tahun. Zainal Abidin adalah seorang aktor Indonesia nih kawan. Beliau terkenal karena peran pendukung dan karakternya yang sangat khas. Biasanya karakter yang diperankan oleh beliau merupakan karakter seorang kebapak-bapaan ya, pria tangguh dan sangat bijaksana. Beliau berakting di banyak sekali film-film di Indonesia nih, termasuk sebagai peran utama dari awal dekade tahun 70-an hingga awal dekade tahun 80-an. Patut kita apresiasi dalam karirnya yang membentang selama 4 dekade berturut-turut nih kawan. Beliau dipuji karena keserbagunaannya dan dianggap sebagai salah satu aktor terbaik pada generasi kala itu. Karya maupun aktingnya yang sangat terkenal dalam film-film dramanya nih kawan. Di antaranya dalam film drama romantis yang berjudul Buah Terlarang pada tahun 1979, dan juga drama keluarga yang berjudul Putri Seorang Jenderal pada tahun 1981 dan drama romantis Perkawinan 83 yang dirilis pada tahun 1982.
Dan hingga saat ini belum ada yang menandingi tentang karakter beliau dan juga banyaknya film-film yang beliau bintangi di Indonesia. Beliau juga pernah merambah ke film mancanegara nih bersama Rafi Film kala itu ya kawan-kawan, dan beradu akting bersama aktor-aktor asal Amerika nih, diantaranya seorang aktris yaitu yang bernama Cynthia Rothrock, kemudian seorang aktor dari Amerika juga yang bernama Peter O'Brien, dan masih banyak lagi yang lainnya nih kawan-kawan. Patut kita acungi jempol ya, sungguh berterima kasih sekali pada beliau atas peran-perannya yang sudah menghibur generasi-generasi di era kala itu. Dan juga buat kalian penikmat layar tancap, tentunya sudah tidak asing lagi dengan sosok aktor yang satu ini nih kawan. Rindu dengan layar tancap? Aduh, pasti kalian sudah sangat mengenal sosok seorang aktor yang satu ini. Dan selain itu, film-film yang pernah beliau perankan juga adalah film yang diperankan utama ya, antara lain adalah A Sing Sing Show pada tahun 1963 yang disutradarai oleh Ruli Zar dan didampingi oleh seorang aktris Elia Rosa. Kemudian pada tahun 1961 ia juga bermain film dengan seorang aktris kawakan asal Indonesia yaitu Nani Wijaya dan juga Sofia WD dalam sebuah film yang berjudul Di Lereng Gunung Kawi yang disutradarai oleh seorang sutradara asal Hong Kong yakni Tan Sing Huat. Zainal Abidin juga pernah dinominasikan pada FFI dalam sebuah film Si Pincang pada tahun 1981 dan juga ada film Kembang Kertas pada tahun 1985. Beliau juga memerankan sebagai peran utama di film Mawar Jingga ya pada tahun 1982 dan dia juga pernah meraih Piala Citra pada Festival Film Indonesia yaitu tahun 1982 dalam sebuah film drama Putri Seorang Jenderal. Zainal Abidin meninggal pada tanggal 7 Januari 2000 silam nih kawan-kawan, tepat pada malam takbiran Hari Raya Idul Fitri yakni 1420 Hijriah dan dimakamkan keesokan harinya di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kita doakan ya semoga beliau termasuk seorang pahlawan perfilman Indonesia agar ditempatkan di tempat yang layak dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nino, ini komputernya. Terima kasih. Kapten Jack, saya rasa Anda sudah tahu siapa yang kemarin. Yaps, berikut ini merupakan list yang gue tampilin di layar video ya kawan-kawan, adalah merupakan sebuah penghargaan dan nominasi dari Zainal Abidin ya, seorang maestro perfilman Indonesia di acara Festival Film Indonesia yang diawali pada tahun 1981 lewat kategori sebagai pemeran utama pria terbaik dalam sebuah film Si Pincang ya, untuk hasilnya nominasi. Dan di tahun ini juga ada pemeran pendukung pria terbaik dengan sebuah film yang berjudul Usia 18 dan di film ini beliau menjadi seorang pemenangnya sebagai pemeran pendukung pria terbaik. Kemudian pada tahun 1982 ada pemeran utama pria terbaik ya untuk kategorinya, ada dalam sebuah film yang berjudul Mawar Jingga. Di sini kategorinya termasuk nominasi. Dan juga Putri Seorang Jenderal ya, di sini beliau memenangkan sebuah penghargaan sebagai pemeran utama pria terbaik pada tahun 1982. Kemudian di tahun 1983 dan juga 1984 beliau juga masuk kategori pemeran pendukung pria terbaik pada sebuah film Perkawinan 83 dan juga Sunan Kalijaga dengan nominasi. Kemudian tahun 1985 ada pemeran utama pria terbaik yang berjudul Kembang Kertas ya. Di sini juga termasuk nominasi.
Dan dilanjut untuk penghargaan dan prestasinya ya, yang didahului oleh Maruli Sitompul dalam sebuah film Laki-laki dari Nusa Kambangan pada tahun 1981, yakni kategori pemeran utama pria terbaik di Festival Film Indonesia dengan sebuah film yang berjudul Putri Seorang Jenderal pada tahun 1982, dan diteruskan oleh Slamet Raharjo dalam sebuah film Di Balik Kelambu pada tahun 1983. Yaps, di sini juga Jojo Entertainment akan menampilkan banyaknya filmografi yang diperankan oleh beliau ya, baik sebagai peran utama atau peran pendukung ya. Yang diawali debut karirnya yang pertama pada tahun 1954 ya, lewat sebuah film yang berjudul Dewi Rimba. Kemudian di tahun ini juga ada Jubah Hitam dan juga Malu-Malu Kucing sebagai Subroto. Dan ada Putri dari Medan. Kemudian di tahun ini juga ada Sedarah Sedaging. Pada tahun 1955 ada Gara-Gara Mobil Baru sebagai Ibrahim. Kemudian ada Guntur. Dan di tahun ini juga ada Habis Manis Sepah Dibuang. Kemudian ada Bapak Bersalah. Dan juga ada Rumah Gila. Di tahun ini pula ada Sengsara. Dan terakhir tahun 1955 ada Setulus Hatiku. Selang 1 tahun kemudian beliau kembali bermain sebagai seorang pria pendukung ya, yaitu yang berjudul Sri Kustina sebagai Rusli. Kemudian di tahun 1957 ada Air Mata Ibu yang berperan sebagai suami Atika. Dan juga ada Karlina Marlina yang berperan sebagai Agus Kesuma. Kemudian Tanjung Katung sebagai Harun. Di tahun 1958 ada Setuduh Subuh ya. Dan juga di tahun 1959 ada Holopis Kuntul Baris. Dan di tahun ini juga ada Sekejap Mata. Di tahun 1960 ada Sepiring Nasi. Kemudian pada tahun 1961 ada Di Lereng Gunung Kawi. Dan di tahun ini juga ada Jumpa di Perjalanan dan ada Si Kembar. Kemudian pada tahun 1963 ada A Sing Song Show. Kemudian di tahun ini juga ada Darah Tak Bertuan sebagai Zainal Abidin. Kemudian pada tahun 1964 ada Impian Bukit Harapan sebagai Amran. Dan juga Kunanti Jawabmu. Dan ada Kasih di Musim Kemarau. Dan di tahun 1971 ada Derita Ibu. Di tahun 1973 ada Perceraian. Dan di tahun 1977 ada 9 Janda Genit. Dan juga ada Pengalaman Pertama. Kemudian pada tahun 1978 ada Ombaknya Laut, Mabuknya Cinta. Dan juga Roda-Roda Gila. Di tahun ini juga ada Remaja Pulang Pagi. Dan juga Bung Kecil sebagai Sujarwo Notokusumo. Kemudian pada tahun 1979 ada Si Pincang, Gadis Kampus, Buah Terlarang, Mencari Cinta. Dan juga Ali Topan, Detektif Partikelir Turun ke Jalan. Kemudian ada Kutukan Nyai Roro Kidul. Dan juga Juwita serta Kabut Sutra Ungu. Di tahun 1980 ada Malu-Malu Kucing. Kemudian ada Usia 18 sebagai Ayah Ipah dan Sekuntum Duri. Kemudian Permainan Bulan Desember, Hilangnya Sebuah Mahkota. Dan ada juga Bunga-Bunga SMA. Kemudian Gengsi Dong dan Perjalanan Cinta. Dan di tahun ini juga ada Tempatmu di Sisiku dan Nakalnya Anak-anak sebagai Surya. Di tahun ini juga, yakni pada tahun 1980 ada Sejoli Cinta, Bintang Remaja. Kemudian Busana Dalam Mimpi, Gadis Penakluk, Senyummu Adalah Tangisku, Manis-Manis Sombong, Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi, Nostalgia di SMA, dan Senyum Untuk Mama.
Pada tahun 1981 ada Sejuta Serat Sutra sebagai Tahir Junaidi dan juga Butir-Butir Cinta Tak Bertepi. Dan dilanjut ada Jangan Ambil Nyawaku, kemudian Detik-Detik Cinta Menyentuh, dan Hidup Tanpa Kedamaian sebagai Suami Nancy. Kemudian ada Putri Seorang Jenderal serta Oke Bos. Pada tahun 1982 ada Perkawinan B3 sebagai Hendra, kemudian Bila Hati Perempuan Menjerit, dan di tahun ini juga ada Ngaca Kasih. Kemudian pada tahun 1983 ada Sunan Kalijaga, dan ada Yang Terlarang Yang Tersayang sebagai Om Darto. Kemudian ada Gadis Telepon dan juga Senjata Rahasia Nona sebagai Orang Kaya. Dan di tahun ini juga ada Perjanjian Setan sebagai seorang kiai. Kemudian ada Damar Wulan Minak Jinggo sebagai Patih Logender. Dan ada Permainan Cinta sebagai Rumandi. Kemudian ada Sorga Dunia di Pulau Neraka, Kupu-Kupu Putih, Cinta Amisa, dan juga Tirai Malam Pengantin. Lanjut, pada tahun 1984 ada Musuh Dalam Selimut sebagai Mokhtar, kemudian ada Menentang Maut, dan ada Jejak Pengantin sebagai Hanafi, dan juga ada Kinanti serta Montir-Montir Cantik. Di tahun ini juga ada Kembang Kertas sebagai Prabowo, dan ada Noda X sebagai Kurdi, kemudian Pelangi di Balik Awan, serta ada Akibat Buah Terlarang, Asmara di Balik Pintu, dan juga Kabut Perkawinan serta Bercinta Dalam Badai. Dan juga ada Biarkan Kami Bercinta sebagai Pak Prapto, dan yang terakhir ada Persaingan Seorang Remaja. Kemudian ada juga Gejolak Cinta Pertama dan Gejolak Kaula Muda, dan juga ada Gadis Hitam Putih sebagai Zainal ya di film Indonesia Malaysia ya. Dan juga di tahun ini juga ada Perceraian sebagai Kakek, dan juga Madu dan Racun. Kemudian ada Idola Remaja. Dan pada tahun 1986 ada Dewi Cinta, kemudian Satu Mawar Tiga Duri, dan ada Cemburu nih kemudian AIDS Phobia sebagai Winata Kusuma. Dan juga ada Tahu Sama Tahu sebagai Sungkowo, kemudian ada Pengantin Baru. Lanjut, pada tahun 1987 ada Pernikahan Dini, kemudian Tatkala Mimpi Berakhir, dan Dendam Membara. Di tahun ini pula ada Cintaku di Rumah Susun, kemudian Sama-Sama Enak. Dan di tahun ini juga ada Penginapan Bu Broto, kemudian Luka di Atas Luka, dan juga Pernikahan Berdarah. Pada tahun 1988 ada Arwah Anak Ajaib sebagai Budiman, kemudian Sumpah Pocong, Lintang dan Bayu, dan juga ada Bunga Desa, kemudian ada Satu Cinta Sejuta Rasa, dan Tertangkap Basah. Oke, pada tahun 1989 ada Sesaat Dalam Pelukan, kemudian Cinta Punya Mau sebagai Barno, dan ada Kanan Kiri Oke, serta Dorce So Akrab sebagai Pak Sugeng. Dan juga ada Kemesrahan sebagai Kasman, kemudian ada Giliran Saya Mana, dan juga Kristal-Kristal Cinta serta Api Cemburu. Dilanjut ada Rio Sang Juara bersama Willy Dojan, kemudian ada Jeram Cinta, dan juga Kanan Kiri Oke kedua sebagai Goro. Dan pada tahun 1990 ada Ayu Genit. Dan di tahun ini juga ada Jangan Bilang Siapa-Siapa, dan juga ada Gampang-Gampang Susah, kemudian Kanan Kiri Oke Jilid 3 sebagai Goro, dan ada Pertempuran Segitiga sebagai David Randolph. Kemudian ada Cinta Anak Muda, dan juga Lupa ya televisi, Anak Mami Sudah Benar. Dan kemudian ada Lupus yang keempat bersama Rian Hidayat. Kemudian ada Pengantin dan Gonta-Ganti sebagai Sukma, Perempuan Kedua sebagai Primo Darso, dan juga ada Mana Bisa Tahan, serta Rebo dan Robi sebagai Sugiharto, dan juga ada Wanita.
Lanjut pada tahun 1991 ada Sekretaris, kemudian Demi Cinta Belahlah Dadaku, dan ada Saat Kukatakan Cinta. Kemudian Ketika Senyummu Hadir, dan juga ada Zigzag Anak Jalanan. Ada juga Nada dan Dakwah bersama Rhoma Irama dan Kiai Haji Zainuddin MZ. Kemudian ada Pengantin Remaja, dan pada tahun 1992 ada Nuansa Gadis Suci sebagai Zainal, dan tahun 1994 ada Setetes Noda Manis. Yap, tak lepas dari perfilman layar lebar Indonesia, beliau juga pernah merambah karirnya di dunia pertelevisian nih, yaitu lewat sebuah sinetron Gara-Gara, dan juga Ada Saja, kemudian Saling Silang, dan Lika-Liku Laki-Laki. Serta ada sinetron Maunya Macam-Macam, kemudian ada Bella Vista, dan ada Saat Aku Mencintaimu, dan yang terakhir ada telesinema yang berjudul Mempelai Untuk Ayah. Wow, ternyata banyak juga ya film-film yang pernah diperankan oleh beliau ya, baik sebagai peran utama maupun sebagai peran pendukung ya. Patut kita apresiasi, maju terus perfilman Indonesia. Jadi menurut kalian gimana nih sepak terjang dari beliau di dunia hiburan kala itu? Cukup menjanjikan dan sangat menghibur sekali para penikmat dan pecinta film-film Indonesia. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah mensupport channel ini ya. Sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang. Bye bye.